Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Valentina Sukma Ayu dengan NPM 2213023021 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Kimia. Untuk memudahkan dalam mempelajari atom-atom, di sini saya membuat peta konsep. Untuk yang pertama, di mana awal mula adanya teori atom atau model-model atom yang dikemukakan oleh Dalton, kemudian Thomson, lalu Rutherford, Bohr, dan juga yang terakhir yaitu Schrödinger, di mana atom-atom ini memiliki struktur atom ini ada dua, inti dan juga elektron. Di dalam inti atom ini terdapat proton dan juga neutron. Selanjutnya untuk atom-atom ini memiliki simbol. Nomor atom yang disimbolkan sebagai Z dan nomor massa yang disimbolkan sebagai A. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan model atom. Perkembangan model atom pada tahun 1803 ini muncul teori atom menurut John Dalton. Menurut John Dalton ini atom merupakan bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Atom itu merupakan partikel terkecil. Nah, atom-atom pada unsur yang sama itu adalah identik, dan atom-atom dari unsur yang berbeda itu dapat bergabung membentuk suatu senyawa. Namun, teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom itu dapat membentuk molekul. Beliau juga tidak dapat menjelaskan bagaimana atom-atom dari unsur yang sama tidak selalu mempunyai sifat yang sama. Kemudian, karena kelemahannya itulah muncul teori atom lagi pada tahun 1904, yaitu teori atom dari Thomson. Menurut Thomson, atom ini berbentuk bulat dengan muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagiannya. Atom ini bermuatan netral karena muatan positif dan negatifnya itu jumlahnya itu sama. Namun, Thomson ini tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron pada atom dan juga tidak dapat menjelaskan fenomena elektron yang lepas jika diberi energi yang lain. Oleh karena itu, muncul teori atom lagi pada tahun 1911. Model atom ini diusulkan oleh Rutherford, di mana Rutherford mengatakan bahwa atom ini terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif serta dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Inti atom ini terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel positif agar tidak tolak-menolak. Namun, Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak dapat jatuh ke dalam inti jika elektron ini terus mengelilingi inti atom. Oleh karena itu, pada tahun 1913 muncul teori atom lagi menurut Bohr. Menurut Bohr, atom ini terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Elektron ini bergerak pada lintasan tertentu yang disebut orbit. Namun, pada teori Niels Bohr ini, dia melanggar asas ketidakpastian Heisenberg sehingga disempurnakan oleh Schrödinger pada tahun 1926 yang
kita sebut sebagai model atom mekanika kuantum, mekanika atom. Model atom mekanika atom sebagai model atom yang modern. Kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari intinya ini dijelaskan oleh Schrödinger, dan daerah dalam ruang di sekitar inti dengan ketidakbolehjadian menemukan elektron disebut sebagai orbital. Baik, di sini saya akan mempresentasikan model atom Bohr ini menggunakan aplikasi Atom, di mana ini merupakan model atom Bohr. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu atom, yaitu aluminium. Dapat dilihat bahwa pada atom aluminium ini terdapat 3 lintasan. Yang lintasan pertama yaitu disebut lintasan K, lintasan kedua itu L, dan lintasan yang ketiga itu adalah M, dan seterusnya. Yang berada di tengah-tengah ini adalah proton dan neutron. Proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan, dan elektron-elektron yang bermuatan negatif ini beredar mengelilingi inti pada lintasan yang stasioner. Dapat dilihat pada lintasan pertama ini hanya ada 2 elektron yang diizinkan. Pada lintasan kedua terdapat 8 elektron yang diizinkan, dan lintasan yang ketiga ini ada 2 buah elektron. Partikel dasar penyusun atom ini ada elektron yang bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan. Proton dan neutron ini terletak di inti, dan elektron ini bergerak mengelilingi proton dan neutron. Selanjutnya yaitu isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Iso itu yang artinya sama, P itu proton, A nomor massa, dan N neutron. Isotop berarti sama protonnya, isoton berarti sama neutronnya, isobar berarti sama nomor masanya, dan isoelektron berarti elektronnya yang sama. Untuk contohnya dapat dilihat pada tampilan layar berikut. Di sini dapat dilihat untuk unsur, di mana X ini adalah lambang unsur,
kemudian A ini adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Selanjutnya yaitu untuk materi sistem periodik unsur. Di sini ada peta konsep dari awal adanya sistem periodik unsur, mulai dari Trito-Bereiner, Octave Newlands, periodik Mendeleev, dan yang terakhir periodik modern. Namun saya tidak akan menjelaskan dari awal karena di sini saya akan fokus ke sistem periodik unsur yang modern, yaitu pada sistem periodik modern ini ada golongan dan periode. Golongannya itu terbagi menjadi 3, ada golongan utama atau A, golongan transisi atau B, dan golongan transisi dalam seperti lantamida dan aktinida. Dan saya akan membahas sifat-sifat keperiodikan. Ada 4 sifat keperiodikan, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegatifan. Dapat dilihat ini adalah tabel periodik unsur yang modern. Di sini ada golongan A. Golongan A ini ada golongan 1 sampai 8A. Kemudian ada golongan B, kemudian ada golongan transisi, dan juga ada golongan transisi dalam. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Nah, jari-jari atom ini saya presentasikan menggunakan aplikasi atom, di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya itu semakin kecil. Nah, untuk melihatnya, misalnya kita pada golongan 1 dulu, yaitu yang ini ada 1 H hidrogen.
ini memiliki sukulit 1, sedangkan Li ini sukulitnya ada 2, sedangkan pada Na ini ada 3, dan seterusnya. Dan K ini juga ada 4, seterusnya sampai Fr. Nah, semakin banyak sukulitnya ini, maka jarak antara inti dengan orbital elektron terluarnya itu akan semakin jauh. Oleh karena itu, dari atas ke bawah itu semakin besar. Nah, berbeda kalau dia dalam satu periode. Dalam satu periode ini misalnya Li kemudian Be, ini mereka sama-sama 2 sukulit, tapi protonnya itu yang berbeda, dimana semakin bertambahnya proton maka dia untuk menarik itu akan lebih kuat, sehingga membutuhkan energi yang semakin kecil dalam satu periode dari kiri ke kanan. Energi ionisasi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron dalam atom. Dalam tabel periodik, energi ionisasi unsur berkurang dari atas ke bawah dalam satu golongan. Hal tersebut karena semakin banyak elektron, maka ikatannya semakin lemah. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan aplikasi atom. Untuk contohnya, saya akan mengambil natrium sebagai contoh, di mana elektron ini kan bersifat dinamis. Dia dapat berpindah-pindah, dapat keluar dan masuk. Ketika elektron keluar, maka dia akan berubah menjadi ion yang bermuatan, bisa positif negatif. Jika salah satu elektron keluar, maka dia memiliki muatan positif, dan jika dia menangkap satu muatan lagi, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron terluar ini yang disebut sebagai energi ionisasi, atau energi yang dibutuhkan untuk elektron terluar bisa bebas.
Nah, jarak inti atom dengan elektron terluar ini mempengaruhi energi ionisasi. Semakin besar jari-jari, maka energi ionisasi semakin kecil. Kalau misalnya jari-jarinya itu semakin besar, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan elektron di orbital terluar itu semakin kecil. Oleh karena itu, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya itu semakin kecil. Afinitas elektron ini merupakan kemampuan suatu atom untuk menerima satu elektron. Nah, di sini afinitas elektron, saya menggunakan aplikasi atom. Di sini saya menggunakan contoh litium. Nah, apabila ketika litium ini menerima satu elektron dan apabila ionnya stabil, maka energi yang dilepaskan ini dapat dilihat bernilai negatif, dan juga sebaliknya. Di sini kita juga menggunakan contoh atom Be, di mana ketika Be menerima satu elektron, muatannya menjadi negatif dan dalam keadaan yang stabil. Afinitas elektron ini dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin banyak kan jumlah protonnya dalam inti, yang menarik elektronnya itu lebih kuat, sehingga atom itu lebih cenderung mudah untuk menerima elektron. Sementara itu, afinitas elektronnya itu semakin menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan, karena semakin bertambahnya jumlah kulit atom yang menyebabkan jarak antar inti atom dan elektron yang masuk itu semakin jauh. Nah, karena jauh itu dia mengurangi daya tarik inti terhadap elektron tersebut.
Baik, selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Nah, sebagai contoh, ini saya menggunakan aplikasi Wavemo. Di sini saya menggunakan H2O. Dapat dilihat pada H2O ini molekul orbitalnya pada elektron-elektronnya dapat dilihat. Selanjutnya di sini dapat dilihat juga apabila suatu H2O tadi bergetar, dapat dilihat getarannya pada slide berikut ini. Ini pada keadaan stabil. Nah, kecenderungan keelektronegatifan dalam tabel periodik ini meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode karena jumlah protonnya ini bertambah, sehingga daya tarik terhadap elektronnya semakin kuat, sementara jarak intinya dan elektron terluar tetap relatif sama. Dan sebaliknya, keelektronegatifannya itu akan menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan, karena meskipun jumlah protonnya bertambah, maka jarak antara inti dan elektron terluar itu meningkat, sehingga gaya tarik terhadap elektron itu berkurang. Akibatnya unsur-unsur di sudut kanan atas tabel periodik seperti fluor itu memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan menggunakan aplikasi, dapat disimpulkan, dalam satu golongan, jari-jari atom itu semakin besar, afinitas elektronnya semakin kecil, energi ionisasinya semakin kecil, dan keelektronegatifannya semakin kecil. Sedangkan, dalam satu periode, jari-jari atomnya semakin kecil, afinitas elektronnya semakin besar, energi ionisasinya semakin besar, dan keelektronegatifannya semakin besar. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.